bad it's 6 months old. It's a stick-on. Right. Think you could take me to Olympic in Fairfax? Halo Wong, apa Anda lagi kabut, lagi pusing, nggak bisa tidur dan mikirin hutang yang tidak kunjung selesai? Tenang-tenang, ada penawarnya Wong, meskipun hanya sedikit mengurangi beban pikiran Anda. Saya akan merangkum film yang judul Poison Ivy. Film ini diluncurkan pada tahun 1992. Meskipun ini film lama dan jadul, tetapi para pemainnya tidak kalah cantik dan segar dengan aktor-aktor film sekarang. Menceritakan tentang persahabatan dua orang gadis cantik karena saling akrab dengan keluarganya, dan akhirnya teman dari anaknya melakukan permainan berkuda dengan bapak dari temannya. Bingung kan? Penasaran dengan ceritanya Wong? Inilah kisahnya Wong. Awal film diperlihatkan seorang gadis cantik tetapi culun yang bernama Sylvie. Dia sedang menggambar sebuah tato di kaki yang dimiliki oleh seorang temannya yang sedang berayun. Memang temannya yang satu ini sangat berbeda dengan kebanyakan teman-teman di sekolahnya, dimana kalau gadis pada umumnya muka glowing dan memakai skincare adalah ciri khasnya. Tapi dia lebih memilih berpenampilan seperti berandal dan susah diatur. Walaupun begitu, teman Sylvie ini sangat-sangat cantik dengan dandanan berandalnya dan dia bernama Ivy. Sylvie berharap bisa menjadi seorang sahabat yang baik. Pada suatu hari terlihat mereka berdua sedang berada di ruangan kepala sekolah. Si Ivy dipanggil dikarenakan nilainya yang menurun karena ia merupakan penerima dana bantuan operasional sekolah alias BOS. Sementara Sylvie berada di sana karena dia lagi ngeprank dengan melepon sebuah stasiun TV dan mengatakan bahwa terdapat bom yang ternyata ayahnya sendiri bekerja di sana. Setelah pulang sekolah, ayahnya pun menjemput Sylvie. Saat memasuki mobil, ayahnya pun langsung memarahinya dikarenakan ia hampir saja dipecat dari pekerjaannya, ulah anaknya itu. Sylvie pun langsung meminta maaf kepada ayahnya. Akhirnya ayahnya pun memaafkan. Tiba-tiba saja datanglah Ivy yang bertingkah berandal dengan meminta tumpangan. Namun karena sikapnya yang tak sopan, ayahnya pun langsung menolaknya. Karena kasihan, Sylvie langsung berbisik kepada ayahnya untuk memperbolehkan Ivy menumpang karena dia merupakan bestinya. Ayahnya pun akhirnya mengizinkan Ivy. Setelah dibolehkan menumpang, si Ivy meminta untuk duduk di depan dengan alasan akan mual dan masuk angin kalau duduk di belakang. Saat berada di perjalanan, Ivy menggoda bapak temannya tersebut dengan menunjukkan bagian yang bening dan licin itu. Dasar bocil, bapak-bapak kau goda. Jangan bangunin burung yang sedang tidur ya. Salah, macan yang sedang tidur. No, I gotta get a spermicide. It gives you terrible headaches and condoms. It's not like we're supposed. We're supposed to learn. Singkat cerita, terlihat berjalan kaki Ivy dan Sylvie karena ayahnya sedang sibuk urusan pekerjaan. Dalam perjalanan, Sylvie bercerita frustasi hampir melakukan mengakhiri hidup dengan melukai pergelangan tangannya. Lalu Sylvie mengajak Ivy untuk mampir ke rumahnya yang sangat mewah dan megah itu dan bilang kepada Ivy untuk tidak gaduh dalam rumahnya karena ibunya yang sedang mengalami sakit kritis. Saat masuk rumah, Ivy pun terkagum-kagum atas kemewahan rumahnya. Di situ terlihat piano klasik yang nampak tidak pernah disentuh, sehingga Ivy langsung melantunkan. Sylvie pun langsung memarahinya karena berisik. Sylvie lagi-lagi bercerita bahwa dia akan lebih memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara melompat, karena itu akan lebih cepat dibandingkan melukai tangannya. Ibunya Sylvie yang bernama Georgie menghampiri mereka. Sylvie pun dimarahi oleh ibunya karena bersahabat dengan Ivy yang backgroundnya seperti anak jalanan. Georgie juga mengomentari penampilan yang seperti berandalan dan pakaian yang selalu membuka aurat. Dan Ivy pun langsung meminta maaf kepada Georgie. Beberapa saat kemudian, alat pembantu pernafasan Georgie bermasalah. Dengan cepat, Ivy memeriksa dan mencoba sendiri ke hidungnya. Dan hal itu membuat Georgie merasa kagum karena beresiko dapat menularkan penyakitnya. Namun Ivy tidak takut akan risiko itu. Percakapan mereka pun berlangsung cukup lama hingga akhirnya Georgie merasa nyambung nyaman mengobrol dengannya. Ivy dan Sylvie menjadi semakin dekat, bahkan Ivy diperbolehkan menginap di rumahnya sehingga dapat merasakan rasa menjadi sultan dan menikmati semua fasilitas yang ada di rumah itu. Sementara Beryl seringkali mendapatkan pemandangan yang indah karena keberadaan Ivy di rumah itu. Dan akhirnya Beryl pun memberanikan diri untuk lebih dekat dan meminta jatah permainan flying fox terhadap Ivy. Kemarin sudah dipancing oleh Ivy dan terjadilah peristiwa kenikmatan sesaat itu. Apa saya bilang, itulah akibatnya kalau membangunkan burung tidur. You're having a party. Oh, it's just business. Can you hand me my boots?
This cost $150. Saat di kamar, dengan telepon Ivy berbunyi. Ivy pun mengangkat telepon tersebut. Seorang pria bernama Jim menelpon menanyakan waktu luangnya Sylvie. Dengan lancangnya Ivy pun menjawab bahwa dia ada waktu senggang pada tanggal 16 Mei. Padahal di kalendernya tertulis bahwa di tanggal itu hanya akan berulang tahun. Scene berganti saat Daryl berada di kantor dan curhat dengan seorang temannya bahwa penyakit istrinya semakin parah. Dia tak sanggup jika harus kehilangan istrinya. Dan dia juga bingung harus berbuat apa. Pada suatu malam, di lantai atas rumah, Georgie terlihat sedang berdiri di atas sana. Sylvie dan Ivy yang melihat ibunya akan mengakhiri hidup, mereka berdua pun langsung menenangkan Georgie untuk melakukan hal itu. Dia juga meminta kepada ibunya untuk lebih sering berdoa kepada Tuhan, karena kondisinya semakin melemah. Sementara di luar, Ivy bertemu dengan Daryl. Kembali menggoda Daryl dengan mengatakan bahwa ia lebih menyukai tampilan Daryl yang natural seperti itu. Ivy juga mengatakan bahwa dia tak menyangka bisa sedekat ini dengan Daryl, karena biasanya dia hanya melihat dari TV. Lalu Ivy mencium tangan Daryl dan membuat semakin baper kepadanya. Tanggal 16 pun telah tiba. Seorang pria bernama Jim mendatangi rumah Ivy. Jadi ceritanya ternyata mereka membuka sekolah amal untuk anak jalanan, mana Sylvie menjadi salah satu pengajar. Nah, Sylvie tentu saja menolak pergi karena dia sedang menyiapkan pesta ayahnya. Lalu tak lama kemudian Ivy pun muncul dan meminta maaf sambil berkata bahwa dia telah salah mengucapkan tanggalnya ketika sedang ditelepon. Ivy menawarkan diri untuk menggantikan posisi Sylvie untuk membantu persiapan pesta ayahnya sebagai permintaan maafnya. Daryl pun akhirnya setuju dan membiarkan Sylvie pergi. Nah, ternyata ini adalah rencana Ivy yang bohong tentang jadwal Sylvie supaya Ivy bisa datang ke pesta itu. Dan pesta pun tiba. Ivy memakai gaun milik Georgie dan membuat semua mata tertuju padanya. Hal itu pun membuat Daryl semakin mengaguminya karena dia sangat mirip dengan Georgie istrinya saat muda. I almost forgot. Not an alcoholic. Sementara dari atas, Georgie melihat kejadian itu, lalu kembali ke kamarnya untuk mengambil obat yang dia sembunyikan dari Daryl, karena Daryl melarang mengkonsumsi obat tersebut. Sementara itu, Ivy pun terlihat menari yang membuat para tamu yang hadir terpesona dengan kecantikannya. Daryl pun mendekati Ivy, karena burung milik Daryl tak tahan melihat Ivy dan mengajak melakukan permainan flying fox. Saat melakukan permainan tersebut, Georgie datang melihat mereka berdua. Georgie pun menyesal telah mengizinkan Ivy dengan keluarganya, karena membuat suaminya kecantol sama Ivy. I'm glad you're awake. What's not a party? Are you afraid? Daryl meminta maaf akan hal yang tak senonoh itu. Tiba-tiba saja Ivy datang dan membawakan minuman untuk mereka. Ivy minta maaf bahwa seharusnya ia tak memakai gaun milik Georgie, karena semua orang mengatakan bahwa dia mirip dengannya. Dia pun berdalih bahwa itu tandanya semua orang sangat merindukan Georgie yang sekarang sedang dalam kondisi sakit. Ivy juga berbohong bahwa ia melihat Daryl yang sedang menangis di dapur karena sangat merindukan sosok Georgie. Karena itulah Ivy datang dan memeluk Daryl untuk membuatnya tenang. Daryl yang mengikuti sandiwara Ivy pun hanya terdiam karena jelas apa yang dikatakan Ivy adalah sebuah kebohongan belaka. Namun kebohongan itu berhasil membuat Georgie percaya dan langsung meminta maaf kepada Daryl karena telah salah paham dengan Georgie pun akhirnya tidur. Pinter juga nih bocil, membuat alibi seakan semua yang ada ceritakannya benar-benar terjadi. Payah. Sylvie pun pulang larut malam. Pada hari itu Sylvie melihat anjing kesayangannya yang tidur dekat Ivy. Membuatnya merasa cemburu karena selama ini Fred tidak pernah mau dekat dengan orang lain selain dirinya. Singkat cerita, terlihat Ivy memasuki garasi dan dengan lancangnya menaiki mobil kesayangan Georgie yang sudah lama tak digunakan. Terlihat Fred juga mengikuti Ivy ke sana. Rupanya Ivy memberikan makanan yang tidak diberikan oleh Sylvie, sehingga dia jinak kepadanya. Terlihat Daryl yang galau dengan perasaan kepada Ivy, meminum jamu kakek merah yang mana sebelumnya ia sudah berhenti, namun kali ini dia meminumnya untuk menenangkan pikirannya. Ya elah kakek, dah tua masih galau aja kek. Sylvie yang melihat Ivy sedang berada di dalam mobil ibunya langsung memarahi dan meminta Ivy untuk segera keluar. Ia juga semakin marah saat melihat Fred yang ada bersamanya. Dia pun memintanya untuk berhenti mendekati Fred dan jangan lagi menggunakan barang ibunya. Ivy lalu mengatakan kalau dia tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Sylvie yang sangat marah akhirnya pergi ke sekolah, tapi dia nggak masuk ke sekolah dan lebih memilih pergi ke tempat tongkrongan biasanya. You're something you're...
Singkat cerita, saat pulang sekolah, Daryl memutuskan untuk menjemput Sylvie dan Ivy. Namun karena Sylvie tidak masuk, sehingga Daryl hanya pulang berdua dengan Ivy saja. Di tengah perjalanan, Daryl membahas tentang hubungan dia dan mengatakan kalau dia tak bisa melakukan asmara terlarang ini lagi. Tapi Ivy mengatakan bahwa hubungan mereka sudah terlanjur jauh, sehingga Daryl pun menjadi dilema. Dan mereka pun berhenti di pinggir jalan untuk melakukan permainan flying fox lagi dan lagi. Nak juga kau Daryl, saya juga mau kali. Maksud saya hati-hati, jangan di sembarang tempat lah. Setelah itu mereka berdua pun langsung kembali ke rumah. Ivy yang melihat Sylvie sedang bermain piano lalu meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Ivy pun memaafkan dan mereka pun kembali berbaikan. Pada suatu pagi, Ivy kembali melihat Georgie berdiri di lantai atas. Ivy pun bertanya kepada Georgie, apakah ia pernah memikirkan untuk mengakhiri hidup dengan cara melompat. Georgie pun menjawab bahwa pernah memikirkannya. Dan ternyata terlihat semua nampak hadir untuk pemakaman Georgie, termasuk Ivy yang nampak memasang wajah polos dan seakan tidak tahu apa-apa. Memang dari awal si Ivy suka membuat drama-drama yang membuat orang tidak menyangkanya. Pada malam hari terlihat Ivy sangat lancang tidur di kamar Georgie. Sylvie mendatangi kamar ibunya karena untuk menutup jendelanya. Ivy pun melarangnya dan mengucapkan yang sama persis sama seperti Georgie. Sylvie pun marah karena keberadaan Ivy yang tidur di kamar ibunya. Namun laki-laki Ivy yang pandai berdrama dapat meredam amarah Sylvie dan mengajaknya untuk tidur di sampingnya. Dia juga mengatakan untuk mengeluarkan undang-undangnya kepada Georgie yang belum sempat ia ucapkan, dan dia juga memperbolehkan Sylvie untuk menganggap Ivy sebagai ibunya. Makin kacau Jani bocil, masa temannya sendiri dianggap ibu. Waduh. Pagi harinya Sylvie yang kangen almarhum ibunya mencuci mobil kesayangan ibunya. Ivy pun muncul dan mengajak Sylvie untuk pergi berjalan-jalan biar tidak berlarut-larut atas dukanya. Sembari membuang ibunya, mereka pun segera OTW. Di tengah perjalanan, Sylvie yang curiga menuduh Ivy adalah dalang di balik meninggal ibunya. Akhirnya mereka berdua pun terlihat cekcok dan tak sengaja membuat mereka mengalami kecelakaan. What is that? Blaming me! Ivy selamat dan sadar atas kejadian itu. Karena Sylvie yang belum sadar diri, ia memindahkan Sylvie ke tempat duduk pengemudi. Seakan-akan Sylvie lah penyebab terjadinya kecelakaan itu. Sylvie yang berada di rumah sakit pun marah dan langsung berkata bahwa Sylvie sekarang semakin nakal dan tak mau mendengarkan perkataan ayahnya. Dengan tegasnya Sylvie membalikkan perkataan ayahnya bahwa ini semua adalah ulah Ivy. Sylvie mengatakan penyebab ibunya meninggal karena Ivy. Jelas saja sang ayah tak mempercayai hal itu. Jin terlihat Sylvie yang sedang bermimpi didatangi oleh ibunya, dan setelah terbangun Sylvie langsung melarikan diri dari rumah sakit itu dan kembali ke rumahnya. Karena Sylvie yang datangnya tiba-tiba di rumah, Sylvie melihat pemandangan yang semakin menyakitkan perasaan di mana ayahnya sedang bermain flying fox dengan Ivy. Daryl yang menyadari langsung mengejar Sylvie di tengah guyuran hujan. Namun karena Sylvie yang muda, pastinya dengan kencang berlari dan berhasil lari dari ayahnya. Ivy pun menghampiri Daryl yang sedang duduk kelelahan, dan saat itu Daryl akhirnya menyadari bahwa Ivy sebenarnya mengemudikan mobil setelah mendapati adanya lebam di dada Ivy. Akhirnya Ivy mengaku, namun ia berdalih bahwa yang dilakukan supaya bisa cair asuransi BPJS-nya. Loh kan, drama lagi kan? Daryl menyuruh Ivy untuk kembali pulang supaya tidak kedinginan dan sakit, sementara dirinya kembali mengejar Rifli dan langsung pulang juga. Ivy pun kembali ke kamar dan menggunakan handuk milik Georgie. Sylvie yang masih terbayang ibunya melihat dari bawah menganggap kalau itu adalah ibunya. Dia pun segera menghampirinya, namun ternyata yang berada di sana adalah Ivy. Karena Sylvie yang belum puas kembali mengatakan dan menuduh bahwa Ivy adalah seseorang yang membuat ibunya telah tiada.
Namun Ivy menjelaskan bahwa itu adalah kemauan ibunya, dan ibunya juga berpesan meminta agar ia dapat menggantikan posisinya. Sylvia mendengar hal itu semakin marah dengan Ivy, dan dia pun dengan sengaja mendorong Ivy dari atas sana. Dan Ivy pun koit, dan film pun buyar. Itulah wong akhir cerita dari film Poison Ivy yang launching pada tahun 1992. Si wong sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, wong.